Mental baja dari Putra Abdullah. Putra bakal tetap call out KKJ. Iyalah, pastilah. Orang kalau lawan saya pasti naik, pasti hype. Berarti Putra ngincer itu menurut kamu? Iyalah. Saya lawan dengan dia ni, saya nak famous saja. Tapi bukan macam tu, sebab saya real fighter kan. Saya bukan influencer nak fight untuk engagement, fighting for followers, not. So that's why bila dalam ring beyond tu, kemudian dia tanya nak lawan siapa, saya tak sebut nak lawan siapa. Saya cakap dalam ring tu, biar promoter yang bagi opponent, I will fight anyone. Menimbang hal tersebut secara tidak langsung memperlihatkan mental warrior pada Putra Abdullah yang rela melawan siapapun yang disuguhkan oleh promotor demi mewujudkan mimpinya menjadi juara internasional kickboxing ke depannya. Dia punya question Brooklyn kakak, dan saya jamin nggak akan sampai KKJ, cuma sampai di saya, stuck di saya. Semua orang bahkan di Indonesia pun merendahkan saya, dan saya berdiri di sini. Jangan orang akan salah. Relax, jangan nangis. Lihat besok, lihat besok saya akan dalam versi terbaik saya. Relax. Jangan nangis. Let's go Putra! Putra Abdullah. Alhamdulillah. Guys, takbir! Alhamdulillah guys. Halo teman-teman semua, kali ini aku mau bahas sesuatu yang lagi rame banget dibicarain, terutama di dunia fight di Beyond Combat 5. Tapi bukan cuma soal teknik bertarung atau kemenangan aja ya. Yang menarik kali ini justru datang dari sisi yang lebih dalam, yaitu soal adab dan sikap seorang fighter asal Malaysia, Putra Abdullah. Semakin merembet dan melibatkan lebih banyak faktor, Putra Abdullah dan Jordan Boy kini berlatih bersama superstar WN Championship Tawancai PK. Ya, hal tersebut pun bisa kita lihat lewat unggahan instastory sosial media keduanya belum lama ini. Resiko latihan langsung ke Thailand. Ketemunya faktor-faktor rata kanan semua. Gimana menurut kalian? All in? Coba tulis di komentar. Ya, pasti semua sebagai manusia biasa pasti punya ada. Pasti nervous ada. Dan yang lebih bikin saya terbakar-bakar karena dia punya question Brooklyn kakak, dan saya jamin nggak akan sampai KKJ, cuma sampai di saya, stuck di saya. Putra! Kak Kacal tu adalah mimpi dia adalah hanyalah mimpi dia. Bercakap memang semua boleh bercakap, tapi untuk lakukan di atas ring tu bukan semua boleh. Kak Kacal, di atas ring tu kau akan jadi mimpi yang paling ngeri yang kau akan buat esok. Semua orang bahkan di Indonesia pun merendahkan saya, dan saya berdiri di sini. Jangan orang akan salah. Relax, jangan nangis. Lihat besok, lihat besok saya akan dalam versi terbaik saya. Relax. Jangan nangis. Mental baja dari Putra Abdullah. Ya, meski preskon Beyond 5 kemarin sudah berlalu berminggu-minggu lamanya, namun ucapan Putra Abdullah seakan masih membekas di benak para pencinta combat sport hingga saat ini, yang mengatakan bila dirinya tak segan sedikit pun melawan Kak Kacal sekalipun, yang notabene seorang anggota TNI, mengingat dirinya bukan sekali dua kali melawan sosok abdi negara di negaranya sendiri. Hal itu jelas mengakar di benak para pencinta combat sport. Menimbang hal tersebut secara tidak langsung memperlihatkan mental warrior pada Putra Abdullah yang rela melawan siapapun yang disuguhkan oleh promotor demi mewujudkan mimpinya menjadi juara internasional kickboxing ke depannya. Mental udah kelihatan boleh diadu, tapi skill boleh diadu juga nggak? Gimana menurut kalian? Coba tulis di komentar. Pertarungan Kak Kacal versus Putra Abdullah ini kayak jual beli pantun di atas ring. Masuk ronde 1, Kak Kacal maju duluan kayak abang-abang COD. Niat banget, tapi Putra Abdullah diem-diem nyimpen surprise punch. Ronde 2, pas Kak Kacal lagi semangat nyerang, Putra bilang, "Tenang bro, giliran gua sekarang." Langsung jebret, satu hook bersih kayak absen sidik jari. Ding! Hadir. Ronde Dre, keduanya udah kayak adik kakak rebutan remote. Nggak ada yang mau ngalah, tapi akhirnya juri nunjuk Putra Abdullah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Guys, takbir! 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 Alhamdulillah guys. Gila sudah putra sudah gila. Gila gila. $50 juta. Jaden versus Andi Cobra ICB. Misalnya kau Jaden menang ada 50 juta juga daripada aku. Aku rasa Jaden kalah. Tapi kalau dia menang, 50 juta nih untuk dia. Oke? Oke, Bos. Karena Andi Cobra pun latihan yang keras. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Jaden. Let's go. Let's go Putra. Putra Abdullah. Hey. Abang pun ada? Ada. Iya. Putra. Iya. Iya. Ambil satu. 2, 3, 4, 50 juta. No problem, semangat ya. Let's go. Amin Bapak. Alhamdulillah. Gambar. Dia selalu support gua. Pokoknya Bang Aisyah benar-benar all the best. Baik. Kalau KJ menang 50 juta untuk dia nih. All the best, man. Nanti kau lah KJ. Semua kalah kecuali Putra Abdullah. Haji Saleh menang. Pusing kepala aku. Pokoknya satu orang aja yang menang. Ini sisaan lagi 200 juta. Aku berbagi untuk followerku aja. Pokoknya kalian follow dan aku akan ambil nanti dari komentar. Share videonya. Semua tantang marga kakak. Ya, kita semua tahu bahwa di sesi face to face-nya bersama Kakak Cal kemarin Putra Abdullah mengatakan bila ia menang melawan Ocal dirinya akan meng-call out KKJ baik menang maupun kalah dari Aziz Calim. Mendengar hal tersebut pun KKJ menanggapinya dengan nada sindiran dengan mengatakan bila siapapun yang meng-call out dirinya namanya pasti akan naik dan hal tersebutlah yang diincar oleh anggota termuda dari keluarga JTT tersebut. Kalaupun di match ini Aziz yang menang dan menjadi juara, Putra bakal tetap call out KKJ. Iyalah, pastilah. Orang kalau lawan saya pasti naik, pasti hype. Berarti Putra ngincer itu yang menurut kamu? Iyalah. Tapi ada benernya juga nggak sih? Gimana menurut kalian? Coba tulis di komentar. Oke, ini dia review gue Putra Abdullah versus Kakak Cal. Jujur gue kecewa banget. Kenapa? Karena awalnya gue rooting banget nih buat Kakak Cal bisa menang lawan Putra Abdullah. Karena banyak banget yang ngedaupin dia nih. Namun setelah gue lihat pertandingannya kemarin malam, jujur gue kecewa banget sih. Karena kenapa? Karena gue gak ngeliat ada fighting spirit dari Kakak Cal. Dan setelahnya pun pas dia udah kalah, dia malah kelihatannya kayak seneng juga kalau dia kalah gitu loh. Dan menurut gue ketika lo fighter dan lo masuk ke ring, ya seharusnya kedua belah pihak tuh pengennya menang gitu loh. Cuman ini kalian udah profesional, kenapa kalian kayak gini gitu loh. Jujur gue kecewa banget. Dan netizen tolong hujat gue habis-habisan. Karena penilaian gue kali ini salah banget. Tolong hujat gue. Pernahkah kalian bertanya apa yang akan Putra Abdullah lakukan selanjutnya bila menang melawan Kakak Cal pada laganya di Beyond 5 nanti? Ya, pertanyaan yang akhir-akhir ini terngiang di benak para pecinta combat sport tersebut pun akhirnya terjawab lewat sesi podcast face to face Putra Abdullah bersama Kakak Cal belum lama ini. Persiapkan diri saya, tapi kalau betul-betul memang saya udah menang sama Kakak Cal, kalau Aziz menang pun saya akan call out KKJ. Kamu gak mau lawan Aziz Calim? Bukan gak mau, tapi aku mau lawan KJ dulu.
Itu tidak akan terjadi. Akan terjadi. Tidak akan terjadi. Kita tengok nanti. Kalau dari segi badan sih kayaknya KKJ lebih oke. Tapi nggak tahu kalau dari segi skill. Gimana menurut kalian? Coba tulis di komentar. Sorry geng, semalam punya fight tak sebrutal yang korang expect. Sebab Sebab putar sparring. sebab saya punya dalam kepala otak saya memang kan Kak Kacel pernah kata dia adalah IQ fighter, and saya pun pernah cakap saya IQ fighter. So saya nak uji dia punya IQ. Ternyata saya punya IQ lebih tinggi. So alang-alang IQ saya dah terjadi, saya sparring je lah, saya sering. So saya tak sebrutal apa yang korang expect. Okay? Alhamdulillah. Tak apa lagi. Walaupun tak sebrutal, orang kata alhamdulillah, kemenangan still pihak kita. Ada plan untuk melawan siapa selanjutnya? Atau adakah dari klan kakak? Ramai yang bilang Putra ni mau, orang panggil mau pukul nama. Mau sebut nama. Saya lawan dengan dia ni, saya nak famous saja. Okay. Tapi bukan macam tu, sebab saya real fighter kan. Saya bukan influencer nak fight untuk engagement, fighting for followers, not. So that's why bila dalam ring beyond tu, komentator tanya nak lawan siapa, saya tak sebut nak lawan siapa. Saya dalam ring tu, biar promoter yang bagi opponent, I will fight anyone. Jadi kamu sekarang tunggu disarankan sama promotor. Benar, saya siap lawan siapa-siapa saja. Tapi kalau yang ingin kamu lawan siapa? Kalau betul-betul ingin, dari klan kakak juga. Oh, dari klan kakak juga? Dari klan kakak juga. Jadi kemarin Kakak Cal. Yes. Sebelumnya Kakak Uke. Kakak Uke. Berarti yang terakhir? Dia orang kata Raja. Raja terakhir. Yeah. KKJ. KKJ. Oh, ini berat nih. Sebab KKJ ini strong juga kan? Iya, tapi kan baru kan kalah dengan Aziz tadi malam ya. Iya. Apa yang Abdullah lihat, kenapa tadi malam KKJ bisa kalah? Kalau saya tengok atas pertandingan tu, maybe on the first round, maybe Putra tengok main fight tu nampak KJ yang dominan. Okay. Tapi maybe after the second round, Aziz change the game plan, and saya nampak KKJ sudah tidak confident as first round. Kepercayaan dirinya sudah berkurang. So that's why Aziz terus jadi lebih confident, and then daripada second round until 5 round Aziz pressure dia. Press ya. Betul, di press. Karena kan kalau dari dukungan waktu kemarin itu banyak orang bilang KKJ yang bakal menang kan. Yalah dalam 60-40 lah. Iya, 60% benar. Semua mendukung KKJ. Jadi semua itu macam terkaget lah. Betul. Unexpected banget gitu. Tiba-tiba Aziz bisa merubah dominan. Yes. Bila Hasan, choose Kakak Cal or Putra Abdullah. Putra Abdullah. Putra Abdullah lawan Kakak Cal. Oke. Iya, untuk Putra dia saya lihat punya eksplosif ya. Kalau si Kakak Cal dia punya power cuman nggak begitu eksplosif seperti Putra sih. Saya rasa sih untuk pertandingan mereka sih bisa menang si Putra. Putra Abdullah atau Kakak Cal? Untuk pertandingan Putra Abdullah versus Kakak Cal, gue lebih unggulin Putra Abdullah. Kenapa? Karena menurut gue Putra itu IQ fight-nya oke, dan dia punya powernya sangat amat brutal. Gue juga udah pernah ngeliat Putra tanding Muay Thai secara langsung, sedangkan gue belum pernah ngeliat seorang Kakak Cal. Jadi untuk di sini dengan respect gue lebih unggulin Putra Abdullah. Sampai ke Thailand ya, kayaknya harus gua tiru guys. Halo brother. Mana ini? Kita kembaran, kan kita saudara ini. Oke, masih ada. Oke. Gimana persiapan? Alhamdulillah baik. Oke. Kamu gimana? Lebih baik. Kurus banget, gila. Iya, sebab kan hari itu lawan mungkin 63,5 kan. Sekarang berapa? 60.6 plus aku turun 60. Wih, rasa 2 tahun lepas. Alhamdulillah saya dapat buat dengan sangat baik lah. Sampai ke Thailand ya, kayaknya harus gua tiru guys. Ini doanya apa nih buat besok? Doa apa tuh? Apa aja? Bismillah, Allahu Akbar, kun fayakun. Pede banget nih. Mesti, aku udah training hard, mesti pede. Ya emang jujur ya,
Fighter logo keras juga nih. Kayak masih keras. Fighter logo masih keras. Iya. Yaudah, good luck for besok ya. Ini salah satu kebanggaan Malaysia juga teman-teman, dan Apa saya banggakan Indonesia? Labu dengan kau kan kira Malaysia di Indonesia. Dua-dua perlu banggakan negara masing-masing. So perlu train hard dan buat sehabis baik nanti di Global Combat. tanggal 12 teman-teman gue main lawan Malaysia nih, lawan temennya Bang Putra ya. Iya, udah lama juga dengan dia. Yaudah teman-teman, Good luck. thank you guys. Lanjut lagi, let's go. Akan ditentukan KKJ versus Aziz Kalim. Kalau kamu menang lawan Putra, KKJ juga menang. Kamu mau nggak ngejar sabuk juara ngelawan KKJ? Lawan KKJ, sabuk juara. Karena kalian ada di kelas yang sama. Sulit nih. Tidak bakalan. Jadi walaupun KKJ juaranya, kamu menang lawan Putra, kamu bakal stay aja? Biarkan dia dulu. Oke. How about you Putra? Setelah KKJ, kamu siap untuk melawan siapapun juaranya? KKJ atau Aziz? Saya sudah persiapkan diri saya. Tapi kalau betul-betul memang saya udah menang sama KKJ, kalau Aziz menang pun saya akan call out KKJ. Oh oke. Jadi ya. Berarti kamu gak mau lawan Aziz Kalim? Bukan gak mau, tapi aku mau lawan KJ dulu. Apa karena kamu memang benar-benar pembantai klan kakak? Oke Jis, ini agak geser nih kita pembahasan dari KKJ. Beyond 5 nih kan kakak Cal sepertinya akan turun untuk menggantikan kakak Ungke rematch melawan Putra di kickboxing. Sebagai orang nih yang pernah merasakan sparring dengan kakak Cal, walaupun ya kakak Cal pasti udah improve jauh sekarang. Kemarin pun dia menang medali emas PON. Menurut kamu kayak permainan kakak Cal ini seperti apa nih? Dan kayak gimana nih dia melawan Putra? Lawan Putra akan jadi permainan yang bagus karena si kakak Cal kan dia kan Mas PON kemarin, terus si Putra Abdullah kan dia juara ISMA ya, sama kemarin habis menang Beyond juga. Itu akan jadi pertandingan yang bagus, cuman aku belum bisa dinilai ya, karena saya dulu ketemu si kakak Cal ya, terus alasannya KJ apa 5 hari ya. Aku nggak peduli, fighter itu ketika naik ring tidak ada alasan cedera, kurang latihan, kurang gini, itu tanggung jawab dirimu sendiri. Tidak ada alasan gitu. Menurut saya si Kak Kecil kan pernah ketemu saya, aku pernah rasain powernya. Mungkin waktu dulu sih saya rasa power sih nggak begitu kena saya, soalnya saya itu kemes semua sih pukulannya pas waktu itu. Karena kan saya lari-lari. Muter-muter, mundur-mundur. Aku belum rasa itu sih apa impact, bener-bener impactnya, karena aku juga belum pernah drill sama Kakacal. Cuman Kakacal bagus karena dia itu Mas PON kemarin dia bagus, mungkin dia improve juga karena udah lama banget itu juga. Sama saya juga improve, semua improve kayak gitu sih. Dan pertandingan itu akan jadi yang sangat-sangat bagus juga sih untuk mereka sih. Jadi baru-baru ini Putra Abdullah berhasil memenangkan pertarungan sengit di Beyond Combat 5 melawan Kakacal, seorang anggota tentara dari Indonesia. Pertandingan ini emang dari awal udah bikin heboh, soalnya fans dari dua negara sama-sama nunggu hasilnya. Tapi yang bikin Putra Abdullah jadi sorotan bukan cuma karena dia menang. Yang bikin banyak orang, termasuk netizen Indonesia, angkat topi adalah sikapnya yang luar biasa elegan dan penuh adab. Waktu sesi konferensi pers sebelum pertandingan, saat Kakacal mulai adu mulut dan berusaha memancing emosi, Putra Abdullah justru kelihatan tenang dan kalem banget. Dia nggak terpancing, nggak ikut-ikutan nyombong, dan malah lebih nunjukin sikap dewasa. Dia kayak mau bilang, gak usah banyak ngomong, buktiin aja nanti di atas ring. Dan bener aja, waktu akhirnya diumumkan sebagai pemenang, Putra Abdullah langsung sujud syukur di atas ring. Itu momen yang bikin merinding sih. Bukannya selebrasi heboh atau ngejek lawan, dia malah menunduk dan berterima kasih pada Tuhan. Gak cuma itu, dia juga langsung menyapa fans dari Malaysia yang udah jauh-jauh datang ke Indonesia buat dukung dia. Dan yang paling menyentuh, Putra Abdullah langsung teriak Allahu Akbar dan penyokong dari Malaysia langsung kompak mengikuti. Satu arena Beyond Combat langsung bergema takbir. Merinding banget liatnya.
Nah, dari kisah Putra Abdullah ini kita bisa ambil pelajaran penting ya. Kadang dalam dunia kompetisi yang kita lihat cuma menang atau kalah, tapi ternyata yang lebih diingat orang justru adalah bagaimana kita bersikap, baik sebelum, saat maupun sesudah bertanding. Sikap rendah hati, tenang dan bersyukur itu jauh lebih berkesan daripada selebrasi yang berlebihan atau kata-kata yang menyakitkan. Semoga semakin banyak atlet khususnya dari negara kita juga yang mencontoh sikap seperti ini. Karena menjadi juara sejati itu bukan cuma soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih beradab, lebih bijak dan tahu caranya menghargai lawan serta penonton.